Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue mau memberikan informasi terkait beberapa resiko yang bakal kalian alami misalnya kalian telat bayar Shopee Pay Later. Nah, sebelumnya gue mau memberikan informasi sedikit terkait apa itu Shopee Pay Later. Nah, misalkan kalian buka Shopee dan kalian pilih menu account atau saya, di sini ada menu S Pay Later. Nah, S Pay Later itu adalah ibaratnya kartu kredit digital gitu ya. Kalian itu bisa bayar nanti tapi kalian bisa mendapatkan barang. Nah, misalkan gua mau beli apa ya? Misalkan gua mau beli kamera ini nih, Sony A72, tapi gua nggak punya duit cash dan pengennya nyicil. Nah, kalian bisa beli kamera ini pakai S Pay Later. Shopee memberikan fasilitas S Pay Later itu untuk mempermudah transaksi gitu ya. Misalkan kalian pengen beli produk ini, Sony A72 dan juga lensa Sam yang 35mm, link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu. Nah, jadi tujuan utama dari Shopee Pay Later adalah mempermudah kalian untuk mendapatkan barang. Jadi barang itu bisa kalian kredit. Nah, misalkan gue di sini ada beberapa produk gitu ya. Nah, gue ambil salah satunya ya. Nah, misalkan di sini gue mau beli kamera Sony ZV-E10 yang harganya 11 juta. Di sini gue bisa bayar pakai S Pay Later dan kita lihat untuk rinciannya. Nah, jadi di sini kita bisa membayar secara 1 bulan kemudian kalian itu bisa bayar 11 juta sekian. 3 bulan dan itu bakal dibagi. Dan biasanya bunganya itu adalah 10-20% dari nilai barang. Misalkan barang ini adalah 11 juta, biasanya transaksinya itu kurang lebih 13-14 juta rupiah. Nah, dan menurut gua bunga dari Pay Later ini cukup besar dibandingkan bunga kartu kredit. Tapi dikarenakan Pay Later itu mempunyai kelebihan yang berupa mudah digunakan, mudah untuk transaksi, limitnya besar, dan juga untuk pendaftarannya itu mudah. Jadi kita itu ya sering tergoda gitu untuk membayar banyak barang. Tapi ternyata kita itu miskin cuy, belum bisa membayar secara cash atau nggak bisa membayar penuh uang yang jatuh tempo tersebut gitu ya. Jadi kadang-kadang ya kita harus menerima resikonya gitu. Jadi ada beberapa resiko yang tentunya merugikan kita sendiri gitu. Yang pertama, resiko misalkan kalian telat bayar. Nah, seperti ini. Misalkan ada 748.000 dan gua jatuh tempo. Nah, dia itu bakal terkena bunga dan bunganya itu kurang lebih kalau gue lihat sih 5% dari total tagihan. Nah, di sini misalkan tagihan bulan ini 784.000 kali 5% ya. Jadi 5% kali 784.000. Nah, tambah 39.000 artinya kurang lebih 784. Nah, kurang lebih gue harus membayar 823.000 untuk tagihan bulan ini. Dan kalau nggak terbayar, yaitu bakal kena bunga yang benar-benar menggulung gitu ya, kayak snowball effect. Jadi lebih baik misalkan kalian pakai fasilitas Pay Later, mau nggak mau kalian harus bayar tagihannya bulan ini. Kalau bisa aman ya, bulan depannya juga harus udah terbayar biar kalian itu hidupnya tenang. Nah, seperti di sini, gue bakal lihat tagihan saya ya. Oh, ini mah yang lunas aja banyak amat ya hutang gue ya. Lebih amannya kalian itu bisa membayar 2 bulan ke depan gitu. Jadi kalian tuh bulan depan itu aman. Jadi nggak usah khawatir buat kena biaya denda keterlambatan. Yang kedua, misalkan kalian telat bayar Shopee Pay Later, kalian itu nggak akan bisa belanja lagi melalui Shopee Pay Later sebelum tagihannya itu lunas. Misalkan di sini gue pengen beli laptop ini, tapi ada tagihan yang belum lunas plus denda-dendanya. Artinya gue harus melunasi denda tersebut dan juga tagihan tersebut, dan gue nggak bisa menggunakan fasilitas Pay Later secara sementara. Jadi itu sangat merugikan banget ke kalian. Dan selanjutnya misalkan kalian nggak bayar berturut-turut gitu ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan dendanya itu udah membengkak dan bunganya itu bener-bener ngegulung gitu. Nah, kalian itu harus berhati-hati. Soalnya kalian itu dicatat semua transaksinya pada laporan Slick OJK. Nah, Slick OJK itu adalah, kalau kemarin itu disebutnya BI checking. Nah, BI checking ini mempengaruhi angka kredit kalian. Jadi kalian tuh apakah mau diberikan kredit untuk pengajuan kartu kredit ke depan, KPR, atau enggak fasilitas peminjaman dari bank segala macam, itu bakal dievaluasi melalui Slick OJK ini. Jadi misalkan Pay Later kalian ada yang telat bayar,
atau enggak transaksi kalian nggak beres gitu. Nah, ini bakal berpengaruh terhadap Slick OJK. Artinya transaksi kalian itu bisa disebut sehat, tidak sehat, hati-hati atau enggak gimana gitu. Ya, intinya ini adalah level-levelnya. Dan bunga paylater itu sangatlah besar. Jadi usahakan misalkan kalian pakai fasilitas paylater, mau itu Shopee paylater, Go paylater, apa segala macam paylater, ya lebih baik kalian selesaikan transaksi di bulan depan, kalau bisa 2 bulan ke depan, agar bebannya itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi kalian itu nggak keberatan buat bayar biayanya. Nah, gue lupa yang terakhir. Misalnya kalian lupa membayar Shopee Pay Later dan disengaja. Nah, kalian itu bakal ditagih oleh debt kolektornya. Diteleponin gitu ya. Kalian belum bayar, kalian harus bayar. Tagihannya totalnya segini. Dan banyak juga kasus yang ya ditelepon mulu. Baik itu temannya, kontak terdekatnya, atau nggak kerabat-kerabatnya. Jadi itu merugikan banget ke kalian. Jangan sampai hutang yang ada, yang kalian nggak bayar itu yang menjadi beban kalian, teman-teman, bahkan keluarga. Yang lebih baik misalkan kalian pengen punya suatu barang, ya lebih baik kalian itu belinya secara cash, jadi kalian nabung dulu. Tapi misalkan kalian yang nggak mau ribet, mungkin bunga 10-20% untuk per produk itu nggak jadi masalah kalau transaksinya itu bisa diperpanjang, misalkan 1 bulan atau enggak 3 bulan gitu. Dan misalkan kalian ngambil bunga yang 6 bulan atau enggak 12 bulan, nah selain bunganya gede gitu, kurang lebih 20% dari total tagihan bulanan, nah dia juga bakal ngegulung, bener-bener ngegulung. Dan kadang-kadang bunganya itu bisa sampai 40% dari nilai barang. Jadi hati-hati nih, misalkan kalian pakai Shopee Pay Later, tapi kalian ambil yang 6 atau 12 bulan, jangan tergiur dengan harga yang murah, padahal kalian itu di belakangnya itu bakal menderita di belakang. Soalnya bunganya itu gede, apalagi ditambah denda, apalagi ditambah bunga-bunga yang ngegulung nantinya. Nanti kalian bakal dapat kejutan di akhir bulan. Thanks ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.